Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma faqihna fid din. Ayuhal ikhwah ma'asyiral muslimin, para jamaah semuanya, dan juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah wa a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala kita akan melanjutkan renungan kita dari surat Muhammad. Dan masih kita merujuk kepada keterangan yang disampaikan dari beliau Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsir beliau Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan, yang pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas bersama, yaitu ayat yang membahas dan menjelaskan tentang bagaimana Allah tabaraka wa taala memberikan karunia yang besar kepada orang-orang yang syahid di jalan Allah tabaraka wa taala, bahwasanya mereka akan mendapatkan petunjuk yang sempurna. Mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa taala, dan bahwasanya amal mereka akan diterima oleh Allah tabaraka wa taala dan diberi balasan yang besar sebagai pahala dari jerih payah mereka di dalam memperjuangkan agama Allah tabaraka wa taala sampai mereka merelakan, yaitu nyawa mereka lepas dari tubuhnya ketika mereka menegakkan agama Allah tabaraka wa taala. Kemudian ayat yang selanjutnya, firman Allah tabaraka wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha, bila mana kalian menolong Allah tabaraka wa taala, yang surkum, maka Allah taala akan menolong kalian, wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah azza wa jalla akan meneguhkan telapak-telapak kaki kalian. Kemudian ayat yang selanjutnya, walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Adapun orang-orang yang kafir, maka kebinasaan bagi mereka. Wa dhalla amalahum, dan Allah tabaraka wa taala membatalkan amal perbuatan mereka. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Dzalika bi annahum karihu, disebabkan mereka adalah orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah.
Ya, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum, maka Allah tabaraka wa taala membatalkan amal perbuatan mereka. Nah, ini beberapa ayat yang insyaallah taala kita akan baca keterangannya pada malam hari ini. Kita mulai yaitu dari firman Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, bila mana kalian menolong Allah tabaraka wa taala, maka Allah akan menolong kalian dan Allah akan meneguhkan telapak-telapak kaki kalian. Kita baca keterangan yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala berkenaan dengan ayat ini. Qala, beliau mengatakan, hadza amrun minhu. Ini adalah merupakan perintah minhu dari Allah taala lil mu'minin, terhadap orang-orang yang beriman. Karena di dalam ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum. Bila mana kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian semuanya, dan Allah akan meneguhkan telapak-telapak kaki kalian. Sehingga ini adalah bentuk perintah. Ya, ini adalah merupakan bentuk perintah terkandung dalam ayat yang mulia ini sebagai hasungan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menolong agama Allah tabaraka wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Sebagaimana dalam ayat yang lainnya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah tabaraka wa taala. Jadilah kalian pembela-pembela Allah azza wa jalla. Pembela agama Allah tabaraka wa taala. Apa yang diperintahkan Allah taala di dalam ayat yang agung ini, ayang surullaha, yaitu agar mereka semuanya menolong Allah tabaraka wa taala. Jadi ini ibarat, ya, yang harus kita pahami, dan bukan berarti bahwasanya Allah tabaraka wa taala membutuhkan pertolongan dan pembelaan para hambanya. Ya. Karena Allah maha kaya, Allah taala maha kuat, maha kuasa, maha perkasa. Bahkan Allah tabaraka wa taala itulah yang akan menolong para hambanya. Ya. Bahkan Allah tabaraka wa taala yang akan mencukupi para hambanya semuanya. Tapi ini adalah sebagai ibarat yang diambil i'tibarnya, bahwasannya balasan yang diterima oleh hamba itu sesuai dengan perbuatannya. Ya. Balasan bagi seorang hamba adalah sesuai dengan apa yang dia perbuat. Kalau dia berupaya yaitu untuk menegakkan agama Allah tabaraka wa taala, membela agama Allah tabaraka wa taala, ya, dan karena itu yang punya adalah Allah. Agama Islam yang punya adalah Allah tabaraka wa taala. Syariat ini yang punya adalah Allah, yang menurunkan, yang menjelaskan kepada kita semuanya. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwasanya hanya bagi Allah al-khalqu, penciptaan, wal amru, dan adanya urusan-urusan ini semuanya, termasuk dalam kaitannya pensyariatan, pemerintah melarang, semuanya adalah milik Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itulah dikatakan di dalam ayat ini, siapa yang menolong Allah tabaraka wa taala. Bagaimana seorang itu membela Allah, menolong Allah tabaraka wa taala, ya, bil qiyami bidinihi, adalah dengan menegakkan agamanya. Jadi ini makna yang pertama dari
yaitu firman Allah Ta'ala, in tansurullaha, bila mana kalian menolong Allah. Maknanya adalah bil qiyami bidinihi, yaitu dengan upaya seorang hamba untuk menegakkan, ya, untuk mewujudkan agamanya. Menegakkan agama artinya adalah berupaya untuk melaksanakan dalam kehidupan. Nah, al-qiyam itu menegakkan, dan menegakkan itu melaksanakan, ya, melaksanakan, mewujudkan dalam kehidupan. Dan yang paling besar yang terhitung seorang itu menegakkan agama Allah adalah ketika seorang itu mengamalkan tauhid. Jadi menegakkan agama ini yang paling besar adalah ketika seorang itu menegakkan tauhid, melaksanakan tauhid dalam kehidupan. Karena apa? Karena tauhid itu adalah merupakan perkara terbesar yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga ini merupakan perkara yang paling mendasar dalam urusan agama. Sehingga dengan demikian, ketika seorang menegakkannya, melaksanakannya, maka dia telah menegakkan urusan terbesar dari agama ini. Maka yang paling penting untuk kita perhatikan, yang paling penting untuk kita cermati, kita pelajari, dan kemudian kita laksanakan adalah mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Maknanya apa? Ifradullahi bil ibadah, yaitu mentauhidkan, mengesahkan, menunggalkan Allah dalam ibadah. Artinya apa? Semua ibadah itu hanya kita tujukan kepada Allah. Ini makna dari tauhid. Apapun ibadah yang kita kerjakan itu harus untuk Allah. Itu namanya tauhid. Ya. Jadi baik itu ibadah-ibadah yang kaitannya kepada Rabb semesta alam secara langsung, kemudian juga berkaitan dengan sesama, maka semuanya kita peruntukkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita niatkan karena Allah azza wa jalla. Tidak boleh yaitu ada ibadah-ibadah yang diperuntukkan untuk selain Allah. Ada ibadah yang zahir, ada ibadah yang batin. Ya, semuanya hanya untuk Allah Ta'ala semata. Itulah tauhid kepada Allah. Ibadah yang zahir itu yang nampak. Ketika kita melaksanakan siam, ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita berzikir kepada Allah, ya, ketika kita sedekah, ketika kita berjuang atau berdakwah di jalan Allah, maka ini adalah ibadah yang zahir, ya, ibadah yang zahir. Kemudian ada ibadah yang batin, yaitu ibadah yang dilaksanakan oleh hati manusia. Ya. Jadi ini amalan-amalan batin yang dia diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Seperti halnya ketika seorang itu bertawakal, ya, maka dia telah beribadah. Nah, makanya tawakal ini tidak boleh kecuali kepada Allah Ta'ala. Kemudian adzabhu, yaitu penyembelihan hewan kurban. Ini adalah adzabhu termasuk yaitu amalan zahir. Sedangkan amalan batin adalah mahabbah. Mahabbah yaitu kecintaan. Ya, kecintaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak boleh orang itu menduakan Allah tabaraka wa ta'ala dalam hal kecintaan. Ya. Kemudian termasuk amalan hati atau batin adalah keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah. Kemudian al-khauf war raja, ya, dan masih banyak lagi yaitu amalan-amalan batin. Ya, ini adalah merupakan amalan-amalan penting, ibadah-ibadah yang sangat penting. Dan semuanya hanya kita murnikan, lurus niat karena Allah tabaraka wa ta'ala semata. Ya, maka ketika seorang bisa melaksanakan ini, maka berarti dia mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala.
Kalau ada ibadah-ibadah yang zahir maupun yang batin ini ya ada di antaranya untuk selain Allah, maka belum berarti dia belum mentauhidkan Allah. Ya, berarti dia belum bertauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Semisal yaitu orang yang berkorban, menyembelih hewan korban untuk selain Allah, maka dia telah beribadah kepada selain Allah dan dia belum mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Kemudian kita lanjutkan, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, dan menegakkan agama Allah tabaraka wa taala banyak ya yang di bawah nilai tauhid dari amalan-amalan yang wajib, ya, dari amalan-amalan yang wajib banyak harus kita tunaikan. Ketika kita melaksanakan itu, maka kita telah menolong, membela agama Allah tabaraka wa taala. Ya, ketika kita itu menjaga sholat yang 5 waktu, ya, ketika kita berupaya untuk menegakkan sholat 5 waktu, benar-benar kita jaga, kita tepati segala macam rukun dan syaratnya, ya, kita tepati waktu-waktunya, kekhusyuannya, ya, jamaahnya, maka ini adalah dalam rangka menegakkan agama Allah tabaraka wa taala dalam kehidupan kita, dalam kehidupan para hamba. Maka ini tergolong dalam membela agama Allah tabaraka wa taala. Kemudian banyak dari perintah Allah atau kewajiban Allah yang lainnya, ya, selain atau di bawah dari salat yang 5 waktu. Wa da'wati ilaihi, kemudian termasuk dalam membela agama Allah, menolong Allah tabaraka wa taala adalah berdakwah. Ya, berdakwah yaitu artinya mengajak orang lain untuk mereka melaksanakan agama Allah tabaraka wa taala. Ini berdakwah merupakan bentuk pembelaan seorang terhadap Allah dan terhadap agamanya. Faman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah. Siapa yang lebih baik ucapannya dibanding orang-orang yang yaitu menyeru, mengajak manusia, ya, mengajak manusia untuk kepada Allah tabaraka wa taala, menyeru manusia untuk supaya beragama yang benar, ya, menyeru manusia supaya mereka menerapkan tauhid, menyeru manusia supaya mereka komitmen dengan kewajiban-kewajiban. Nah, ini berdakwah. Nah, kemudian mengingatkan manusia supaya tidak terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan. Dalam termasuk ruang lingkup dalam berdakwah ilallah tabaraka wa taala. Amar ma'ruf nahi munkar, yaitu merintahkan kepada yang ma'ruf, mengajak kepada yang baik, dan mencegah dari perkara-perkara yang mungkar. Manusia diajak untuk menuju kepada yaitu Allah tabaraka wa taala. Nah, inilah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu berdakwah ila Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, ini adalah jalanku yang saya menyeru manusia kepada jalan Allah tabaraka wa taala di atas basirah. Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdakwah, ya, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk menjauhi kesyirikan, mengajak manusia untuk yaitu melaksanakan sholat yang 5 waktu dan kewajiban Islam yang lain. Mentahdzir, memperingatkan manusia dari segala macam dosa, dosa durhaka kepada kedua orang tua, yaitu dosa riba, minum khamr, dan yang lainnya. Jadi beliau berdakwah dan itu didasarkan kepada basirah, artinya adalah pada cahaya ilmu yang datang dari Allah tabaraka wa taala berdasarkan wahyu dari Allah tabaraka wa taala.
dan bagaimana ya pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti beliau sebagaimana apa yang diterapkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Mereka berdakwah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, dengan waktu mereka, dan dengan kesanggupan mereka sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala berperan dalam medan dakwah. Ini satu poin dari yaitu media, bagaimana seorang itu membela dan menegakkan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah dengan melalui berdakwah. Masing-masing orang bisa melakukan hal itu ya, tidak terbatas kepada orang-orang tertentu ya, tidak terbatas kepada yaitu kaum tertentu. Berdakwah ilallah Tabaraka wa Ta'ala, ketika seorang berperan dalam sebuah gerakan dakwah, maka dia telah berdakwah ilallah. Walaupun dia tidak menguasai ya berbagai macam teori-teori dari keilmuan ya tentang tafsir Al-Qur'an, tentang yaitu ilmu hadis dan yang lainnya. Dia tidak menguasai, tetapi dia bisa berperan dalam gerakan dakwah. Dalam bidang apa? Dalam bidang apa saja. Yang penting bisa mendukung dakwah ilallah. Yang penting bisa mendukung berjalannya dakwah ilallah Tabaraka wa Ta'ala. Masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang melalui hartanya, ada yang melalui tenaganya, ada yang melalui lisannya, ada yang melalui kelihayannya dalam bidang tertentu yang mendukung dakwah ya. Dan banyak lagi yaitu yang bisa dilakukan oleh seorang dalam mendukung dakwah ilallah Tabaraka wa Ta'ala. Terlebih sekarang ini yaitu ketika informasi ini ya, sangat luar biasa. Media informasi ini sangat luar biasa ya, berkembang dengan baik, maka itu adalah merupakan hal yang harus dimanfaatkan dalam bidang dakwah ilallah. Kenapa? Ya karena keburukan-keburukan, kesesatan-kesesatan disebarkan secara vulgar ya, disebarkan secara masif melalui program-program siaran, melalui program-program siaran yang luas, melalui alat informasi yang banyak sekali, berisi berbagai macam model-model pemikiran yang menyimpang, ya, keyakinan yang batil, dan amal-amal perbuatan yang jelek, yang buruk, yang mungkar. Ini luar biasa, mendominasi. Nah, kalau kita kaum muslimin ini tidak menggunakan media ini untuk berdakwah, ya rugi. Ya. Maka sangat baik ya media-media ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung dakwah ilallah Tabaraka wa Ta'ala sesuai dengan yaitu kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang. Masyaallah akhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa jihadi a'daihi, dan berjihad melawan musuh-musuh agama, musuh-musuh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ini ada dalam yaitu ruang jihad di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika diharuskan suatu saat, yaitu adanya pembelaan terhadap agama Allah, terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka disitulah kemudian seorang berperan dalam jihad ilallah Tabaraka wa Ta'ala ya, karena dalam berjihad melawan musuh Allah ini ada panduan-panduan yang harus diperhatikan oleh setiap insan yang mukmin, setiap kaum muslimin, sehingga ketika dia berjihad di jalan Allah, dia tidak ngawur ya, dia tidak sembrono di dalam melaksanakannya. Karena kalau dia tidak teliti dan tidak berhati-hati, maka bisa saja terjerumus dalam pemahaman yang keliru tentang berjihad
di jalan Allah tabaraka wa taala, yaitu melawan musuh-musuh agama. Wa ayyaqsudu bidzalika wajh Allah, dan agar mereka kaum muslimin, para pembela agama Allah ini memaksudkan hal itu dalam rangka mencari wajah Allah. Ya, apapun yang kita kerjakan, baik itu ketika kita beribadah kepada Allah, menegakkan kewajiban kepada Allah dengan ibadah-ibadah harian kita, ataupun ibadah-ibadah yang sifatnya tidak harian, ya, sesuai dengan rentang waktu yang ditentukan dalam tuntunan syariat. Kemudian juga dalam berdakwah ilallah tabaraka wa ta'ala, kemudian dalam ruang jihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, dan amalan-amalan yang lain yang mendukung tersyiarnya Islam dan tegaknya Islam di kehidupan umat manusia, maka ini semuanya harus dimaksudkan adalah dalam rangka mencari wajah Allah. Artinya adalah semuanya dalam rangka bentuk taqarrub ila Allah. Niatnya adalah mencari ridha Allah tabaraka wa taala, ya, bukan mencari keuntungan-keuntungan pribadi yang sifatnya adalah sementara. Ini niat ini benar-benar harus ditata, ya. Ketika orang itu mau mulai melakukan suatu pekerjaan, sifatnya itu apa saja, kebaikan apa saja. Ketika seorang atau di antara kita akan melakukan perbuatan tersebut, maka ditata dulu niatnya, ya, disingkirkan berbagai macam niat-niat yang bisa mengganggu keikhlasan dan mengurangi dari nilai ibadah, bisa saja itu melenyapkan pahala ibadah, seperti riyaan wa sum'atan, ya, mencari popularitas dan lain sebagainya. Ya, ini adalah bentuk-bentuk, yaitu niat yang harus disingkirkan ketika seorang itu melakukan apa saja dari kebaikan. Disingkirkan sejauh-jauhnya, berusaha untuk dijauhi, berusaha untuk ditinggalkan, berusaha untuk ditepis dari seorang, dari diri kita. Karena niat-niat itu, yang namanya manusia, bisa datang setiap saat, ya, datang niat-niat yang tidak baik ini datang kepada orang-orang yang mau berbuat kebaikan ini, dan itu adalah suatu yang menjadi tabiat, ya, tabiat manusia. Manusia itu punya, yaitu niat-niat yang kadang-kadang niatnya ini menyimpang, yang tidak lurus dari yang seharusnya. Maka ini butuh adanya ketelitian, ya, butuh adanya yaitu berkesinambungan di dalam memperjuangkan keikhlasan niat. Niat ini adalah perkara yang mulia, yang berat, perkara yang besar, yang harus senantiasa dijaga oleh seorang itu ketika mulai beramal, ketika seorang itu sedang beramal, ketika seorang itu setelah beramal. Kalau ini bisa terpenuhi, maka orang itu bisa continue, ya, bisa langgeng di dalam menunaikan kebaikan-kebaikan itu. Jadi orang ini kalau ngaji, ya, dia ikhlas, ya, dia akan continue, dia akan istiqomah. Karena tidak ada yang membangkitkan kecuali adalah niatnya karena Allah tabaraka wa taala. Tapi kalau karena manusia, bisa jadi satu saat dia semangat, kemudian satu saat dia menjadi drop dan tidak semangat lagi, karena itu dipengaruhi dari niat awalnya yang belum lurus. Ya, ketika dalam suatu peran ini dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, maka kemudian dia menjadi lemah. Tapi kalau karena Allah tabaraka wa taala, ya, maka dia tetap akan istiqomah di jalan kebaikan tersebut. Karena niatnya adalah karena Allah tabaraka wa taala, dan dia tahu Allah taala akan membalas setiap amalan yang dia perbuat. Tapi kalau niatnya manusia, ada orang yang dia harapkan apresiasinya, ternyata orang tidak memberi, ya,
Seorang yang beramal, dia mengharapkan apresiasi dari orang. Tapi ternyata orang tidak memberikan. Atau orang justru malah mengolok dan mencela kepada dia. Maka dia meninggalkan apa yang selama ini dia lakukan. Ya. Masyarul ikhwah, ini pentingnya adalah untuk belajar ikhlas di dalam beribadah kepada Allah dan di dalam apa saja dari kebaikan yang kita lakukan. Fa innahum idza fa'alu dzalika, dan sesungguhnya apabila mana mereka mengerjakan itu, nasarahum wa tsabbata aqdamahum, maka Allah akan menolong mereka dan Allah akan meneguhkan mereka. Allah akan menolong, memberikan pertolongan, dan Allah akan memberikan keteguhan kepada mereka. Ai yurbitu ala qulubihim bis-sabri. Allah Ta'ala akan mengikat hati-hati mereka bis-sabri, dengan kesabaran. Jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menjadikan hati mereka bersabar. Bersabar dalam menunaikan ketaatan, bersabar dalam meninggalkan larangan, bersabar di dalam berdakwah, apalagi bersabar di dalam medan perjuangan, bersabar. Nah, kesabaran inilah yang kemudian sangat menopang orang itu untuk continue dan langgeng di dalam menjalaninya. Beda, ya, sangat bertolak belakang. Kalau misalnya orang itu tidak bersabar, artinya dia mudah untuk berputus asa. Ya, mudah untuk berputus asa dan kemudian meninggalkan kebaikan-kebaikan yang sebelumnya dikerjakan. Wa yusbiru ajsadahum, ya, wa tuma'ninati was-sabat, dikaruniai dengan ketenangan dan as-sabat, yaitu keteguhan. Tuma'ninah itu penting. Ya, tuma'ninah itu penting. Apa itu tuma'ninah? Ketenangan, ketentraman. Karena kita kalau sudah mendapatkan ketenangan, ketentraman dalam iman, dalam amal soleh, ini kita tidak mau mencari yang lain. Kita sudah tidak membutuhkan yang lain. Tetapi kalau kita belum menemukan ketenangan, belum menemukan ketentraman di atas iman dan amal soleh, maka itu nanti yang akan membuat orang itu akan mudah goyah, akan membuat orang itu mudah goncang. Nah ini, maka karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah berupa tumakninah di dalam hati seorang. Jadi hatinya tenang. Kalau sudah tenang, maka dia akan mantap dengan apa yang sudah dijalani. Kalau seorang itu hatinya selalu risau, gelisah, ya, selalu gundah, galau, maka ini adalah yang membuat orang itu nanti akan tidak bisa istiqomah di dalam kebaikan-kebaikan. Ini pentingnya tumakninah, as-sabat, keteguhan, sehingga seorang itu bisa tetap berada di atas apa yang dia lakukan ini dari kebaikan sampai kemudian Allah Ta'ala memanggilnya, itu sampai Allah Ta'ala mewafatkan. Wa yusbiru ajsadahum ala dzalika, dan Allah Ta'ala membuat mereka sabar atau menyabarkan, membuat sabar jasad-jasad mereka ala dzalik. Jadi sabar, jasadnya tertimpa kesulitan, jasadnya tertimpa penderitaan, tapi itu diteguhkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu pertolongan-pertolongan dari Allah. Wa yu'inuhum ala a'daihim, dan Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan terhadap musuh-musuhnya. Ini ada musuh yang sifatnya adalah menyakiti dan menyerang fisik, ya. Kalau mereka menyerang secara fisik, maka juga harus dilawan dengan fisik. Dan ada musuh yang mereka menyerang dengan selain fisik,
Ya. Apa? Musuh menyerang dengan selain fisik, menyerang dengan model pemikiran-pemikiran yang batil. Jadi ketika mereka menyebarkan syubhat-syubhat, kerancuan berpikir, maka itu adalah serangan musuh. Ya, serangan musuh dengan selain mengenai fisik. Nah, itu pemikiran juga harus dilawan dengan pemikiran. Pemikiran yang keliru, pemikiran yang salah, pemikiran yang menyimpang juga harus dilawan dengan pemikiran yang bisa mematahkannya. Dengan dalil-dalil yang bisa, yaitu membantahnya dengan kuat. Dan ini tidak lain adalah dengan ilmu yang dipelajari dari kitab Allah, dari sunnah Nabi, dan juga dari aqwal para ulama. Kita sangat membutuhkan hal-hal tersebut. Fahada wa'dun min karimin sadiqil wa'di. Maka ini adalah merupakan janji dari yang maha mulia dan maha benar, ya, yang maha benar janjinya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan menyelisihi janjinya. Ya, Allah tidak mungkin menyelisihi janjinya. Tapi yang jadi masalah adalah kita para hamba ini apakah sudah benar berhak untuk mendapatkan pertolongan. Ya, kita ngarep-arep pertolongan dari Allah. Apakah memang kita sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan pertolongan dari Allah? Itulah yang jadi masalah. Ya, wa kana ya haqqan alaina nasrul mu'minin, merupakan hak bagi Allah. Artinya itu adalah merupakan kepastian bagi Allah untuk menolong para hambanya yang beriman. Tapi apakah kita ini orang-orang yang benar-benar sudah melaksanakan iman yang benar? Itu karena syarat mendapatkan pertolongan adalah ketika seorang itu benar-benar bertauhid kepada Allah, iman yang benar, dan benar-benar menjalankan kewajiban. Kalau ada masih ya di sana sini kekurangan-kekurangan, yang keteledoran, kesembronoan, dan masih banyak meremehkan kewajiban-kewajiban kepada Allah tabaraka wa taala, ya, maka ini adalah penghalang. Ya, masih banyak terjerumus dalam dosa-dosa, maka ini adalah penghalang. Penghalang dari apa? Penghalang dari mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya, kita sudah usaha maksimal dengan fisik. Ya, kadang orang itu pede, kalau kita melakukan ini pasti nanti hasilnya akan begini. Belum tentu. Karena Allah tabaraka wa taala bisa saja menentukan yang lain. Ya kan? Kita sudah berupaya, ya, sudah maksimal, ingin mendukung dengan segala macam kekuatan yang ada. Tapi ada celah di mana kita tidak tahu, yang menghalangi untuk itu tidak berhasil. Allah Ta'ala mentakdirkan itu tidak berhasil. Kenapa? Karena ada celah yang banyak pada diri kita pada sisi yang lain. Pada sisi lain. Ya, dari apa? Dari bidang amalan yang wajib saja kita masih banyak kekurangan. Ya kan? Ya. Maka ini adalah penghalang. Ketika sudah dikumandangkan azan, kemudian mestinya harus menunaikan sholat berjamaah, tapi malah justru meninggalkan masjid. Ya, malah berombongan-rombongan meninggalkan masjid. Padahal sholat berjamaah ini berapa lama? Ya kan? Tidak lama. Hanya menunggu berapa menit saja. Ini sudah tidak sabar. Ya. Maka ini adalah penghalang-penghalang. Bagaimana seorang itu ingin sukses mendapatkan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi menyia-nyiakan, ya, syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang jelas ditekankan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini. Annalladzi yansuruhu bil aqwal wal af'al
bahwasanya yaitu orang yang menolong membela agama Allah baik dengan ucapan maupun perbuatan, sayang suruhu maulahu, Allah Ta'ala akan menolongnya, Allah Ta'ala akan membela, wa yuyassiru lahu asbaban nasri, dan Allah Ta'ala akan memudahkan baginya sebab-sebab pertolongan, minas sabat wa ghairihi, dari keteguhan maupun yang lainnya. Jadi ini kadarnya nanti akan didapat sesuai dengan porsi bagaimana seorang itu membela dan menegakkan agama Allah. Pertolongan yang didapat oleh kita, oleh kaum muslimin itu sesuai dengan porsi apa yang dia keluarkan, apa yang dia usahakan dari upaya untuk mendukung agama, membela agama dan memperjuangkan yaitu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semakin ini besar, maka pertolongan Allah semakin besar. Tapi kalau ini kecil, ya, porsinya kecil, maka pertolongan juga ya, akan disesuaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang jelas kalau orang beriman tetap dibela oleh Allah, ya, tetap dibela oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ini kalau kabar gembira secara umum ya, yang namanya orang beriman, yang namanya orang muslim pasti dibela oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi seberapa besar porsi pembelaan Allah dan pertolongan Allah, ya sesuai dengan bentuk, ya, berapa porsi orang itu berupaya untuk membela Allah dan menegakkan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang bisa kita pelajari untuk pertemuan malam hari ini. Allahu a'lam. Untuk pembahasan berikutnya, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Saya kira cukup. Kita akhiri, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.